Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Yang saya muliakan para alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, pejabat pemerintahan, para pengurus Masjid Raya An-Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini sebenarnya adalah jadwal tetap dari guru kita Buya Dr. Zulhandri Rais Hafizahullah, akan tetapi beliau berhalangan dan beliau menunjuk saya untuk menggantikan. Sebenarnya tidak layak untuk menggantikan jadwal beliau dalam kajian tetap kitab Al-Muwatta del Imam Malik. Akan tetapi itulah ketawaduan para ulama kita, dan itulah cara ulama kita membesarkan hati adik-adik kelasnya. Saya, Bapak Ibu sekalian, baru tamat dari Kairo, Mesir, itu September 2021 tahun lalu. Jadi masih hangat-hangatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya coba cek kajian Muwatta Malik itu di halaman Facebook resmi Masjid Raya An-Nur. Beliau menyampaikan hadis berkaitan masalah salat. Oleh sebab itu mungkin kita akan sedikit menyinggung masalah salat ini. Tujuan diciptakan manusia ke muka bumi tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kenapa ketika disebutkan kalimat ibadah, yang sering terbesit di fikiran kita adalah salat? Padahal ibadah tidak saja sekedar salat. Semua perbuatan baik yang diniatkan karena Allah adalah ibadah. Tapi kenapa yang kita ingat adalah salat? Maka ini yang perlu kita ketahui, beberapa keutamaan dari salat itu sendiri. Tidak lain, yang pertama adalah salat merupakan tiang agama. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Bagaimana kita ingin membangun suatu bangunan yang kokoh, kalau seandainya tiangnya tidak kita bangun dengan kuat? Oleh sebab itu agama ini akan berdiri dengan kokoh kalau seandainya kita mendirikan salat, karena salat itu adalah tiangnya. Lalu yang kedua, tidak lain adalah salat itu syariatnya langsung dijemput oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Sidratul Muntaha dalam perjalanan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ibadah-ibadah lainnya disyariatkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di muka bumi. Haji, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah lainnya. Akan tetapi jangan sampai kita memahami bahwa Mi'rajnya Nabi ke langit itu menunjukkan bahwa Allah di langit, seperti yang dipahami oleh orang-orang salafi, bahwa Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit itu menandakan atau dalil bahwa Allah berada di langit. Padahal jumhur sahabah, kecuali hadis riwayat Ibnu Abbas, hadis riwayat para sahabat mayoritas mengatakan bahwa Rasul tidak melihat zat Allah di langit. Ketika Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak?" Wahai Rasulullah, apakah engkau melihat Tuhanmu?
Apa dijawab oleh baginda Nabi? Nurun anna arah. Ada cahaya yang menghalangi, yang menghijab. Bagaimana mungkin aku bisa melihat zat Rabbku? Kalau seandainya itu dijadikan dalil bahwa Allah bertempat di langit, bagaimana dengan Nabi Musa alaihi salam yang menerima wahyu, menerima Taurat di Bukit Tursina? Wa kallamallahu Musa taklima. Apakah itu juga menunjukkan bahwa Allah atau Tuhan berada di bukit, Tuhan berada di gunung? Maka dalil itu batil, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ketika Nabi SAW Mi'raj menerima hadiah 50 waktu salat, lalu ketika perjalanan pulang berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa ketika mengetahui bahwa yang diterima oleh Nabi Muhammad adalah tugas 50 waktu salat untuk umatnya, apa kata Nabi Musa? Irji ila rabbika fas'alhu takhfif fa inna ummataka la yutiqun. Wahai Muhammad, kembali ke Tuhanmu, kembali kepada Allah, minta keringanan karena umatmu tidak akan pernah sanggup melaksanakan 50 waktu salat. Benar apa yang dikhawatirkan Nabi Musa. Jangankan 50 waktu Bapak Ibu, 5 waktu ini saja kita berat untuk melaksanakan. 5 waktu ini saja banyak umat Nabi SAW yang meninggalkan, yang lalai akan perintah tersebut. Lalu yang ketiga, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali akan disidang di hadapan Allah dari sekian amal ibadah yang kita lakukan tidak lain adalah salat. Fa in salaat, kalau seandainya salatnya baik, faqad aflaha wa anjaha, maka dia akan menjadi orang yang beruntung saat dihisab di hadapan Allah. Wa in fasadat, kalau salatnya rusak, faqad khasara wa khaba, maka dia akan menjadi orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salat itulah yang menentukan kita selamat di dunia dan selamat pula di akhirat nanti. Yang keempat, salat juga Bapak Ibu sekalian yang menjaga kita dari segala macam bentuk kemaksiatan. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salatlah yang menjaga manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Karena salat itu merupakan media untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Bahwa seorang hamba akan lebih dekat dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Maka ketika Allah mencintai hambanya, tidak akan mungkin Allah menjatuhkan, menjerumuskan hambanya dalam kemaksiatan. Yang kelima, salat itu juga yang menjaga manusia dari kegelisahan. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan senantiasa mengeluh. Iza massahu syarru jazu'a. Ketika dihadapkan dengan musibah mereka berkeluh kesah. Wa iza massahul khairu manu'a. Dan ketika mereka diberikan harta benda yang melimpah, mereka kikir, mereka bakhil, mereka pelit. Dan orang-orang pelit ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nanti di akhirat nanti orang-orang yang bakhil, kikir, pelit, mereka semua akan mengalungkan harta bendanya saat di padang mahsyar, saat disidang di hadapan Allah. Maka di akhirat nanti kalau seandainya kita melihat ada orang yang mengalungkan hartanya di lehernya, itulah orang-orang yang pelit selama hidup di dunia. Bahkan ada doa malaikat Jibril
yang diaminkan langsung oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada orang-orang yang mendermakan hartanya itu ganti, khalafa, ganti, dan berikanlah kepada orang-orang yang mumsikan, menahan-nahan, bakhil, tak mau menginfakkan hartanya itu, talafa, kerusakan pada hartanya. Kerusakan itu bermacam-macam, ada yang hartanya dihilangkan, ada yang hartanya rusak, ada hartanya yang dibakar, ada hartanya yang tidak berkah, tidak ada keberkahan di dalam hartanya. Lalu lanjutan dari ayat tadi, illal musallin, kecuali orang-orang yang melaksanakan salat, alladzina hum ala salatihim daimun, dan dia yang konsisten dalam salatnya. Semua manusia pasti berkeluh kesah, semua manusia pasti mengeluh, semua manusia pasti bakhil, kecuali ada pengecualian di sini, kecuali orang-orang yang melaksanakan salat dan konsisten melaksanakan salatnya, istiqamah. Jadi kalau seandainya ada orang yang sudah melaksanakan salat lalu dia tetap bergelimang dalam kemaksiatan, lalu dia juga senantiasa mendapatkan kegelisahan, tidak merasakan ketenangan, kemungkinan ada dua hal. Yang pertama, salatnya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, karena Nabi menegaskan, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Yang kedua, bisa jadi salatnya itu hanya sekedar formalitas, menjalankan kewajiban, sehingga dia melaksanakan dalam kondisi malas. Kemudian selanjutnya, salat itu Bapak Ibu sekalian adalah satu-satunya ibadah yang tidak dapat ditinggalkan dengan alasan apapun. Berbeda dengan puasa. Puasa, kalau seandainya seseorang dalam kondisi sakit, seseorang dalam kondisi musafir, boleh membatalkan dan mengganti di bulan yang lain, mengganti di hari yang lain. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Beda dengan haji. Haji dalam mazhab Syafi'i boleh alat tarahi, boleh diundur kalau seandainya kita belum mampu. Haji boleh dibadalkan, boleh diganti maksudnya. Ada hadis datang seorang sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, ummi matat, wahai Nabi, ibuku meninggal dunia, afa atasaddaqu anha, bolehkah aku bersedekah niat untuknya? Tasaddaq anha, kata Nabi, sedekahlah untuknya. Afa ahujju anha, bolehkah aku berhaji untuknya? Hujja anha, kata Nabi, hajikan untuknya. Boleh menghajikan, membadalkan haji atau mengumrahkan saudara kita yang meninggal dunia, atau saudara kita yang mereka sudah punya uzur atau sudah, mohon maaf cakap, sudah stroke maksudnya, sudah stroke dan tidak mampu lagi untuk mengucapkan apapun dan bergerak pun sudah sulit, itu boleh untuk dibadalkan haji atau umrahnya. Berbeda dengan salat. Salat ini Bapak Ibu sekalian tidak bisa ditinggalkan dalam kondisi alasan apapun. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, baring. Tidak bisa baring, salat pakai isyarat. Tidak bisa salat pakai isyarat, salat dalam hati. Tidak bisa tayamum karena sakit, mungkin tidak boleh kena air kata dokter. Tidak bisa wudhu maksudnya, ya tayamum.
Jadi tidak ada alasan sama sekali untuk kita meninggalkan salat. Ditegaskan oleh baginda Nabi, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan salat dalam kondisi sengaja, sadar, maka jatuh ke dalam kekufuran yang nyata. Walaupun para ulama berbeda pendapat mengenai ini. Ada ulama yang mengatakan kalau seandainya, kata Imam Syafi'i dan Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik, kalau orang meninggalkan salat karena malas, maka dia jatuh kepada kefasikan, fasik, jadi orang yang fasik. Tapi kalau seandainya orang meninggalkan salat karena mengingkari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kata Imam Nawawi, dia telah jatuh ke dalam kekufuran yang nyata. Bagaimana kalau seandainya kita meninggalkan salat karena kita ketiduran atau karena kita terlupa? Disebutkan di dalam hadis, rufi'al qalam an thalathin. Rufi'al qalam an thalathin itu maksudnya pena, malaikat itu tidak akan mencatat dosa kita selama kita berada di 3 hal. Yang pertama adalah an-naim hatta yastayqiza, orang yang tertidur sampai dia bangun. Jadi kalau seandainya kita tertidur Bapak Ibu sekalian, dan kita melewati waktu sholat, kita baru bangun jam 8 pagi, maka selama itu malaikat Allah tidak akan mencatat dosa kita, karena rufi'al qalam, mereka tidak mencatat karena kita dalam kondisi tertidur. Kemudian yang kedua, anis sabi hatta yahtalima, dan anak kecil sampai dia balik, sampai dia mimpi, baru dia akan dicatat. Selama dia belum mimpi, dia belum balik, maka tidak dicatat dosa kalau dia melakukan kesalahan. Wa 'anil majnuni hatta ya'qila, dan bagi orang yang majnun, gila, sampai dia betul-betul bisa berpikir dengan nyata, sampai dia betul-betul kembali akalnya. Selama dia gila, maka dia tidak akan dicatat dosa kalau melakukan kesalahan. Dia akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kalau seandainya kita tertidur, ketika bangun itulah kita akan mengganti, mengqadha salat kita. Bangun di jam 8 pagi, maka niat salat kita adalah qadha, bukan adaan. Adaan melaksanakan salat pada waktunya. Seperti kita salat zuhur pada waktunya, ta'diyah itu pada waktunya. Usalli salat az-zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan. Kalau mengikut imam berarti ma'muman. Itu niat kalau seandainya sholat pada waktunya. Sholat karena merasa kita baru sadar setelah sholat itu, mohon maaf cakap, ada kotoran cicak yang menempel di baju kita. Berarti kita mengulang sholat kita dengan mengganti pakaian kita, lalu mengulang wudhu, kemudian sholat lagi. Nah, niatnya bukan adaan lagi. Usalli salat az-zuhri 4 raka'atin mustaqbilal kiblati i'adatan. Niatnya i'adatan, mengulang. Kemudian kalau seandainya kita terbangun dari tidur jam 8 lalu belum salat subuh, maka niatnya adalah qadaan. Usalli salat as-subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati qadaan, mengganti apa yang sudah terlewat. Atau kalau seandainya kita disibukkan dengan kegiatan sehingga zuhur ini Bapak Ibu sekalian, di waktu zuhur ini malah kita lupa untuk melaksanakan sholat, baru ingat di waktu asar, maka kita mengqadanya di waktu asar. Bagaimana dengan waktu-waktu sholat yang diharamkan oleh Allah? Setelah subuh, setelah asar adalah waktu-waktu sholat yang diharamkan oleh Allah untuk melakukan sholat-sholat tertentu.
Tapi ketika saya belajar ke Dr. Amr Ghanim di Mesir, ketika beliau mengajar kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, bahwa beberapa mazhab termasuk di dalamnya mazhab Hanafi membolehkan melaksanakan solat di waktu-waktu yang haram itu solat yang dzatus sabab, solat yang ada sebabnya. Contohnya adalah solat jenazah. Solat jenazah ada sebabnya, maka boleh kita melaksanakannya setelah solat subuh, setelah solat asar. Bapak Ibu yang pernah haji dan umrah, ketika kita selesai solat fardu subuh dan asar, ada solat jenazah, ada solat jenazah di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram. As-salatu 'alal amwati rahimakumullah. Kita akan melaksanakan solat mayit, kata muazzinnya. Maka boleh salat jenazah. Salat yang zatus sabab, ada sebabnya lagi, adalah mengqadha. Selesai kita salat subuh, mungkin dulu kita pernah meninggalkan salat subuh sebelum kita hijrah menjadi muslim yang hakiki. Ada beberapa tahun mungkin salat subuh yang kita tinggalkan, maka kita mengqadhanya, menggantinya. Boleh salat subuh, habis salat subuh kita bangun 2 rakaat mengqadha salat, dibolehkan oleh para ulama salat yang zatus sabab. Yang tidak boleh adalah salat-salat yang memang itu tidak ada sebabnya, salat mutlak, salat-salat tertentu, salat taubat, di waktu-waktu ini tidak boleh untuk dilakukan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebenarnya apa yang menyebabkan kita lalai dalam melaksanakan ibadah ini? Apa yang menyebabkan kita malas dalam ibadah? Tidak lain, yang pertama, karena kita diselimuti, karena kita disibukkan, terlalu sibuk dengan urusan dunia. Apakah salah kita mengurus urusan dunia? Tidak. Yang salah itu adalah ketika kita memposisikan dunia di atas akhirat. Maka posisi dunia adalah di bawah dari akhirat ini. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Utamakan urusan akhiratmu, jangan lupakan urusan duniamu. Utamakan urusan akhirat, jangan lupakan urusan duniamu. Jangan sampai kita hanya disibukkan dengan perkara-perkara dunia. Maka seandainya kita sibuk mengejar dunia, dunia itu adalah sesuatu yang rendah. Dunia itu asal katanya dunuwun, rendah. Sedangkan yang tinggi adalah jannatul firdausil a'la. Yang tinggi itu adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita meletakkan dunia di dalam hati. Letakkan dunia itu dalam genggaman, jangan diletakkan di dalam hati. Kalau diletakkan di dalam hati, ketika kita kehilangan dunia, kita akan kecewa, kita akan larut dalam kesedihan. Tapi kalau seandainya kita letakkan dalam genggaman, dunia bukanlah apa-apanya, dunia tak ada apa-apanya. Yang paling penting dalam hidup ini adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah suatu ketika Rasulullah berjumpa dengan para sahabatnya. Rasulullah mengabarkan akan terjadi pada umatku nanti, mereka akan terkena sebuah penyakit yang namanya wahnun. Asabakumul wahnu. Kata Nabi, kalian nanti akan terkena penyakit wahnun. Lalu sahabat bertanya, wamal wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahnun wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan takut akan kematian. Bagi orang yang beriman, sesuai dengan hadis Nabi, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir.
dunia itu adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Karena orang kafir, Bapak Ibu sekalian, tidak percaya akan adanya hari akhir. Maka dunia adalah segalanya, maka habiskan hidup ini dengan poya-poya. Bagi orang yang beriman, mereka dibebankan dengan taklifat, dengan syariah, dengan perintah Allah, dan harus menjauhi segala larangan-larangan Allah, karena nanti balasannya adalah di hari akhir nanti. Oleh sebab itu, jangan sampai kita hanya disibukkan dengan dunia, lupa dengan urusan akhirat kita. Kemudian para ulama berijtihad dengan tasawufnya. Itulah kenapa orang kalau seandainya dia selesai melaksanakan suatu rangkaian kegiatan, lalu dia langsung takbiratul ihram, melaksanakan sholat, maka apa yang ada di dalam sholatnya tidak lain adalah dunia. Maka para ulama tasawuf berijtihad, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Beruntung orang yang bersuci secara zahir dan batin. Dia melaksanakan wudu, ini tartibnya. Melaksanakan wudu, kemudian membersihkan jiwanya. Dia masuk ke masjid, salat qabliyah. Wa dzakara asma rabbih, lalu dia berzikir di hadapan Allah, berzikir. Mengingat Allah, fa shalla, baru dia melaksanakan salat. Maka yang ada di dalam hatinya adalah Allah. Tapi kalau seandainya kita sibuk dengan obrolan kita, urusan-urusan kantor pun masih dibahas di masjid, urusan-urusan bisnis kita masih dibahas di masjid, maka yang ada di dalam salat kita tidak lain adalah urusan-urusan kantor, urusan-urusan bisnis. Maka oleh sebab itu, bersuci secara zahir dan batin, tukhalli qalbaka min kulli qabih, yaitu kita membersihkan hati ini dari segala yang kotor-kotor, wa tuhallihi min kulli sahih, memasukkan sifat-sifat yang baik, sifat tawadhu, sifat ridha, sifat ikhlas ke dalam hati kita, sehingga ibadah kita akan dipenuhi Allah. Lalu apa yang membuat kita juga lalai dalam salat, dalam ibadah? Tidak lain adalah karena kita sering jatuh dalam kemaksiatan. Al-imanu yazidu wa yanqus, iman kadang bertambah, iman kadang berkurang. Yazidu bit ta'ah, bertambah karena ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, berkurang karena kemaksiatan. Jadi kalau seandainya kita semakin dalam kemaksiatan, maka kita akan semakin jauh dari Allah. Ibadah sebanyak apapun Bapak Ibu sekalian akan terasa hambar. Tidak ada kenikmatan dalam ibadah kita ketika kita senantiasa dalam kemaksiatan. Tapi kalau seandainya kita senantiasa taat kepada Allah, melaksanakan puasa sunnah, mendekatkan diri kepada Allah, maka semakin nikmat hidup ini, karena Allah senantiasa bersama kita. Tidak ada dalam hidup ini maksiat itu yang tidak indah, yang tidak nyaman, yang tidak nikmat. Bahkan orang-orang yang kalah dalam berjudi sekalipun masih ketagihan untuk berjudi. Judi-judi online Bapak Ibu sekalian, yang kalah jutaan, belasan juta, puluhan juta, masih akan senang untuk melakukan judi tersebut walaupun kalah. Kenapa kemaksiatan itu nikmat? Zina nikmat, apalagi maksiat-maksiat, meminum khamar, sabu, sampai sakau, nikmat. Tak ada kemaksiatan itu yang tak nikmat. Apa sebabnya? Kata Allah dalam Al-Quran, fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan menghiasi perbuatan mereka seolah-olah perbuatan mereka itu indah,
seolah-olah perbuatan mereka itu nikmat. Bahkan selingkuh pun bagi orang-orang yang selingkuh itu nikmat. Nah, ibu-ibu pasti sering mendengar berita-berita ada perebut suami orang, perebut istri orang. Ini sebenarnya apa hukumnya? Menikahi orang-orang yang kita rebut, kita pisahkan dari suaminya, kita pisahkan dari istrinya. Maka pernah ditanyakan kepada Syekh Khalil Jum'ah, mantan mufti Mesir, apa kata jamaah yang bertanya, apa hukum mencintai istri orang? Lalu dijawab oleh Syekh Khalil Jum'ah, fala ithma alaih, tak ada dosa baginya, boleh mencintai istri orang. Maksudnya bukan boleh, maksudnya tidak dosa bagi dia, karena sesuatu yang masih berada di dalam hati ini urusan Allah. Karena Allah yang membolak-balikkan hati, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati. Kalau seandainya masih di dalam hati ini tidak diungkapkan dengan perbuatan, tidak diungkapkan dengan lisannya, maka tidak dosa. Seperti orang yang dia punya amarah, dia tahan, la taghdab falakal jannah wal kaziminal ghaiza. Orang-orang yang menahan amarahnya, tidak diungkapkan dengan kemarahannya, dia tahan, maka tidak dosa. Kata Nabi, jangan marah. Maka kalau seandainya engkau tidak marah, maka bagimu adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah diungkapkan dengan perbuatan, dengan lisan, diungkapkan bahwa aku mencintai engkau, walaupun engkau sudah punya suami, walaupun engkau sudah punya istri, perbuatan itu disebut dengan khabbaba yukhabbibu, at-takhbib. At-takhbib adalah at-tafriq baina zawjaini, upaya untuk memisahkan di antara suami dan istri. Maka apa kata Imam Malik, man khabbaba faqad harumat alaihi nikahuha. Siapa yang memisahkan antara suami dan istri, berhasil dia memisahkan, lalu dia menikahi orang tersebut, istri orang atau suami orang yang berhasil dia pisahkan, maka dia jatuh pada keharaman, maka itu zina. Jadi artis-artis itu kan kita sering lihat, mendengar beritanya, ada yang berbagai macam berita sudah dipisahkan lalu dia nikahi, maka itu adalah zina. Maka hati-hati Bapak Ibu dengan hal tersebut. Selanjutnya, apalagi yang membuat kita lalai dalam ibadah? Karena kita sering melalaikan, menunda-nunda ibadah. Padahal Allah menegaskan di dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menjemput ampunan Allah dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu kita lalai, kita tunda-tunda waktunya, maka na'udzubillah, kita berlindung di hadapan Allah dari sifat-sifat orang yang munafik, sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berupaya menipu Allah, akan tetapi sesungguhnya Allah lah yang membuat tipu daya bagi dia. Wa idza qamu ila shalah, kalau mereka mendirikan salat, qamu kusala, mereka mendirikan dalam kondisi malas. Yura'unan nas, dan mereka hanya ingin dipandang serta dilihat manusia. Riya. Mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit saja. Inilah ciri-ciri orang munafik ketika dia mendirikan salat. Na'udzubillahi min dzalik. Dan apa salat yang paling berat bagi orang-orang munafik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa salatun asqala 'alal munafiqina min salatil fajri wal 'isya walau ya'lamuna ma fihima
la atauhuma walau habwan. Tidak ada solat yang paling berat bagi orang-orang munafik kecuali solat subuh dan isya. Kalau mereka tahu keutamaan keduanya, maka mereka akan mendatangi tempat-tempat solat itu walaupun dalam kondisi merangkak. Walaupun dalam kondisi merangkak, kita yang datang ke masjid ini sudah menolak, menafikan diri kita, menjauhkan dari diri kita dari sifat-sifat orang yang munafik. Karena munafik ini, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Letaknya orang munafik, Bapak Ibu sekalian, adalah di keraknya api neraka. Di keraknya. Karena orang munafik ini, kata para ulama, lebih parah daripada orang kafir. Orang kafir itu jelas hitam-hitam, tapi kalau orang munafik ini abu-abu. Kata para ulama, orang munafik itu yuzhirul haq wa yubtinul batil, menampakkan yang baik tapi menyembunyikan kebatilan di belakangnya. Maka ini abu-abu, susah untuk diterka. Sedangkan orang kafir jelas. Oleh sebab itu kita berlindung dari sifat-sifat nifak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara yang menyebabkan kita lalai dalam ibadah itu adalah sering menunda-nunda. Sedangkan dalam firman Allah yang lain, kata Allah dalam Al-Quran, wasta'inu bis sabri was salah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Berat di sini bukan berat secara fisik, Bapak Ibu sekalian, karena kita mampu melakukan aktivitas berjam-jam, bahkan berhari-hari. Sanggup kita anak muda sekarang ini futsal, main futsal berjam-jam, sanggup melakukan aktivitas yang membuat kita letih, lelah. Tapi solat yang hanya 5-10 menit berat, berat untuk dilakukan. Maka kata para ulama, maksud dari lakabiratun itu bukan berat secara fisik, tapi kesombongan, seolah-olah kita tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, kalau seandainya penduduk di muka bumi ini tidak sujud di hadapan Allah, maka tidak akan pernah merugikan Allah. Wa may yanqalib ala aqibaihi falay yadurrallaha syai'a. Siapa yang berpaling dari agama Allah, maka tidak akan pernah merugikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bantahan kita terhadap orang yang mengatakan tidak perlu lagi menolong agama Allah ini. Allah tidak butuh pertolongan kalian, tak butuh dibela oleh kalian. Jangankan dibela, dengan ibadah kita saja Allah tidak butuh. Jangankan dibela, dengan apa yang kita laksanakan, sujud kita, sedekah kita, haji kita, Allah tidak butuh dengan itu semua. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau engkau berbuat baik, maka sejatinya untuk engkau. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolong engkau dan menetapkan kemuliaanmu di hadapan manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu apa kiat-kiat sebenarnya untuk meningkatkan semangat dan kualitas ibadah kita di sisi Allah? Tidak lain adalah berteman, berkawan dengan orang saleh di lingkungan yang baik. Ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu bergantung bagaimana agama sahabatnya. Kalau agama kawannya baik, maka dia akan menjadi orang baik. Tapi kalau seandainya kawannya ini adalah pemabuk, kawannya ini adalah tukang ghibah, kawannya ini adalah tukang fitnah, maka kita akan jatuh
ke dalam lubang yang sama. Karena ditegaskan oleh Tarfah ibn al-Abdi, fa innal qarina bil muqarini muqtadin, kawan satu dengan kawan yang lainnya akan saling mensifati, akan saling mengikuti. Maka lingkungan ini betul-betul sangat mempengaruhi masyarakat kita, kehidupan kita, kebiasaan kita. Pernah di satu majelis saya menghadiri satu kitab Simtul Ikhyan yang disyarah langsung oleh mufti mazhab Syafi'i di Makkah. Beliau berkunjung ke Mesir. Beliau mengatakan, yaitu beliau adalah Habib Umar Al-Jailani, beliau mengatakan dalam majelis tersebut, fa inna suhbatas salihin tu'athiru kathiran fi nufusikum, berkawan dengan orang saleh maka akan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam hidup kalian. Maka kalau seandainya kawan ini rajin berangkat ke masjid, ke majelis ta'lim, maka kita akan ikut apa yang menjadi kebiasaan kawan tersebut. Jangan sampai kita ini berkawan Bapak Ibu hanya sekedar urusan dunia. Berkawan ini tentunya kita dalam kebaikan. Kalau tidak kita akan merugi di akhirat nanti. Al-akhilla yauma izin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Kawan satu dengan kawan yang lainnya nanti di akhirat akan saling bermusuhan, kecuali orang-orang yang bertakwa. Karena orang-orang yang bertakwa ketika berkawan, dia akan saling mengajak dalam kebaikan. Lalu yang kedua, apa yang memotivasi kita untuk senantiasa semangat dalam melaksanakan ibadah? Tidak lain adalah mencontoh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, unzuru ila man asfala minkum, lihatlah kepada orang yang tidak seberuntung kalian. Lihatlah orang yang tidak seberuntung kalian, kata Nabi, orang yang di bawah engkau. Berapa banyak orang yang tidak diizinkan oleh Allah untuk melihat, mohon maaf cakap, buta, tapi dia hafal 30 juz mutqin. Berapa banyak orang yang tidak sempurna kakinya, tidak lagi dalam kondisi sehat, tapi dia bisa melangkahkan kakinya ke masjid, bisa melaksanakan salat jamaah di masjid. Maka tadabburilah, bertafakurlah dengan hal tersebut, sehingga engkau menjadi orang yang bersyukur dan melaksanakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun bersyukur ini adalah sesuatu yang sangat mahal, dan orang-orang yang bersyukur itu adalah orang-orang minoritas. Qalilam ma tashkurun, sedikit sekali di antara kalian yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali di antara hambaku yang bersyukur. Jadi orang yang bersyukur ini Bapak Ibu sekalian adalah orang yang beruntung. Kalau orang tak pandai bersyukur, sebanyak apapun nikmat yang diberikan oleh Allah, maka dia akan tenggelam dalam kekufuran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ayat ini menunjukkan betapa besarnya karunia Allah, rahmat Allah, ketika Allah berbicara tentang nikmat yang Allah berikan. Kalau disyukuri, maka la azidannakum, lam di situ adalah lamul mufajaah, maka Allah akan memberikan tambahan dari nikmat tersebut secara langsung. Al mufajaah, ketika Allah bicara tentang nikmat yang dikufuri, kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Inna di situ adalah nun taukid al khabariyah. Allah hanya sekedar memberitahu, wahai hambaku, sesungguhnya azabku amat pedih. Tidak langsung diberikan azab oleh Allah ketika kita mengkufuri nikmatnya. Apa sebenarnya lagi yang kita contoh dari baginda Nabi? Nabi pernah suatu ketika salat malam, sujudnya lama, sehingga Aisyah itu mencubit baginda Nabi. Setelah selesai salam, Rasulullah bertanya, kenapa engkau cubit aku wahai Aisyah?
aku mengira engkau sudah meninggalkan kami semua, wahai Rasulullah. Lalu Aisyah bertanya, lima taf'alu hadha ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Kenapa engkau lakukan ini, wahai Rasulullah? Kan Allah sudah jamin dosamu yang telah lalu dan yang akan datang akan diampuni oleh Allah. Maksum, engkau terjaga dari kesalahan dan dosa. Kenapa engkau salat malam sampai hatta tatafattara qadamahu, sampai kaki engkau bengkak, wahai Rasulullah? Dijawab oleh baginda Nabi, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah tidak boleh aku menjadi salah satu dari hamba Allah yang bersyukur? Semakin diberikan nikmat oleh Allah, semakin banyak sujudku di hadapan Allah, dijamin aku dijaga dari segala dosa dan kesalahan, maka semakin banyak syukurku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah baginda Nabi. Kemudian yang ketiga adalah kita beribadah di hadapan Allah seolah-olah itu ibadah kita yang terakhir. Imam-imam di Mesir kalau memimpin salat selalu memulai dengan kalimat sallu salatal muwaddi'. Salatlah kalian sebagaimana ini salat perpisahan kita. Bagaimana kalau seandainya kita tahu beberapa saat lagi adalah waktu kematian kita? Apa yang kita lakukan? Tentu kita akan membekali diri kita dengan sebaik-baik amal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, Allah tidak tampakkan pahala. Kalau Allah tampakkan pahala, tidak akan ada lagi orang-orang yang menimbun harta. Semua akan berlomba-lomba sujud, semua akan berlomba-lomba berinfak, bersedekah, berzakat, karena pahala itu nampak. Kalau Allah tampakkan dosa, tidak akan ada lagi orang-orang yang melangkahkan kakinya ke tempat-tempat maksiat. Kalau Allah beritahu kapan kita akan mati, tentu saja kita akan meninggalkan pasar, kita tinggalkan tempat-tempat hiburan, kita hanya fokus di masjid, karena mati sudah diberitahu oleh Allah. Allah tidak beritahu itu semua, Allah tidak tampakkan itu semua. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang jadi masalah adalah manusia lupa. Kata Sayyidina Ali, an-nasu niyam, manusia itu tidur. Fa idza matu intabahu, kalau mereka meninggal dunia baru mereka akan sadar, baru mereka akan menyesal. Sesuai dengan surat As-Sajdah yang sering dibaca di subuh Jumat, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami telah menyaksikan azab, kami telah mendengar azab, farji'na na'mal salihah, kembalikan kami ke muka bumi, kami ingin beramal saleh. Inna muqinun, hari ini kami betul yakin, seyakin-yakinnya akan apa yang engkau firmankan kepada kami ketika kami hidup di dunia. Kami baru sadar, wahai Allah, wahai Tuhan kami, kembalikan kami ke dunia. Akan tetapi orang yang sudah meninggal dunia, maka sejatinya dia hanya menunggu kapan dia akan dibangkitkan, kapan dia akan dikumpulkan, dan kapan dia akan dihisab. Dengan amalnya, dengan pahalanya dia akan diantarkan ke surganya Allah, dengan dosanya dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, karena kita akan melakukan salat sunnah isyraq. Bapak Ibu sekalian mungkin asing dengan wajah saya. Nama saya Riki Ardiansyah. Kalau buka YouTube, Riki Ardiansyah Al-Banjari. Kemudian asli orang Tembilahan, sekarang mengajar di Gontor 12 Siak, Sungai Mandau, dekat PT Indah Kiat, masuk ke dalam. Ini kali ketiga atau keempat Buya Zulhendri meminta saya untuk menggantikan beliau, tapi karena memang sedang mengajar di pondok, kadang tidak sempat.
Kebetulan ini beliau menunjuk saya untuk ikut pelatihan pelatih MTQ seprovinsi yang diadakan di Hotel Mutiara Merdeka. Maka kebetulan masih di Pekanbaru, alhamdulillah bisa untuk menunaikan amanah beliau ini. Kemudian insyaallah bulan Januari ini daftar S2 di UIN Suska, sehingga Jumat, Sabtu, Minggu ada di Pekanbaru, sisanya kembali ke Siak. Demikian, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian selalu dalam lindungan rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al islamana islamul muslimin wa imanana imanul mu'minin wa salatana salatul khashi'in wa a'malana a'malus salihin wa niyyatina niyyatul mukhlisin wa zunubana zunubul mustaghfirin wa hayatana bihayatil ulama wa mautana bimautis syuhada wa adkhilna al-jannata ma'al anbiya birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.